Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Pada video kali ini kita akan belajar bareng Miss Hani tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Tujuan pembelajaran dari video kita kali ini adalah kalian akan mampu menjelaskan tentang pengertian lingkungan dan komponen-komponennya. Dalam sebuah kehidupan terdapat hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lingkungan merupakan sebuah kesatuan hidup antara keadaan fisik seperti sumber daya alam yang mencakup air, udara, energi matahari, mineral, dan flora fauna yang hidup di atas tanah. Dan sudah menjadi hukum alam bahwa makhluk hidup akan memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain dan lingkungan beserta seluruh sumber daya alam yang ada dalam lingkungan tersebut. Perhatikan gambar ini. Pada gambar A terlihat burung bangau bertengger di puncak pohon sedang berjemur setelah mencari makan di daerah sekitar Suaka Margasatwa, Pulau Rambut, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pada gambar B terlihat seekor biawak sedang mengendap-endap mencari mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Oleh karena itu, jika burung bangau tersebut berada di bawah, maka bangau akan menjadi santapan bagi biawak. Peristiwa seperti ini sering terjadi di semua tempat bahwa sesama makhluk hidup saling berinteraksi. Bentuk hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya mencakup interaksi antara makhluk hidup maupun benda-benda yang bersifat mati. Interaksi yang terjadi merupakan sebuah hubungan timbal balik yang kompleks dan rumit. Umumnya, bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Dan ekosistem sendiri dapat dibagi menjadi berbagai macam. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Makhluk hidup yang berinteraksi terhadap lingkungannya membentuk suatu kesatuan yang disebut ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup antara lain individu, populasi, dan komunitas. Sebatang pohon di kebun dan seekor ikan di kolam merupakan contoh dari individu. Lalu, apa yang dimaksud dengan individu? Individu menunjuk pada makhluk hidup tunggal yang hidup pada suatu habitat. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Sekelompok individu sejenis yang mendiami suatu wilayah tertentu dinamakan populasi. Nah, sedangkan populasi dari berbagai makhluk hidup di suatu wilayah yang saling berinteraksi membentuk suatu komunitas. Sebagai contoh, populasi rumput, populasi pohon, populasi zebra, populasi semut, dan jerapah yang hidup bersama di lapangan rumput disebut komunitas. Kita beralih ke ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi bolak-balik antar makhluk hidup biotik dengan lingkungannya abiotik. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup sejenisnya, dengan makhluk hidup lain jenis, maupun interaksi dengan lingkungannya berupa makhluk tak hidup seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, angin, dan kelembapan. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua macam, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang berupa makhluk tak hidup, seperti cahaya matahari, udara, suhu, air, tanah. Sedangkan komponen biotik
adalah komponen yang berupa makhluk hidup. Komponen biotik adalah komponen ekosistem berupa berbagai makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Berdasarkan perannya di dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, produsen. Di dalam ekosistem, semua tumbuhan hijau adalah produsen. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain dari bahan anorganik. Produsen disebut juga makhluk hidup autotrof. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Karena tidak dapat membuat makanan sendiri, maka konsumen disebut juga dengan makhluk hidup heterotrof. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, manusia dan hewan memperoleh makanan dari tumbuhan sehingga disebut konsumen. Nah, yang ketiga adalah pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah organisme atau makhluk hidup yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi komponen penyusun tanah. Contohnya adalah bakteri dan jamur-jamur. Macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam di sekitarnya tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah gurun, sungai, danau, hutan, dan padang rumput. Ekosistem alami dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya akuarium, kolam waduk, dan sawah. Nah, itu tadi tentang pengertian lingkungan dan komponen-komponennya. Semoga bermanfaat. Saksikan video berikutnya pada materi yang sama. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Miss Hani ya, like serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.